Hai hai, udah Jumat lagi nih Besti. Kali ini Unyil mau ajak backpackeran keliling kota kembang, apalagi kalau bukan kota Bandung. Lengkap dengan tips gesit, irit, tapi nggak kalah elit. Mantap! Kota Kembang salah satu tujuan yang sering diburu para backpacker karena udaranya sejuk, banyak destinasi wisatanya, dan banyak taman kotanya. Pokoknya mah Bandung endah pisan euy. Backpacker suka sama hal yang simpel. Lihat aja tuh ciri-cirinya melakukan perjalanan menggunakan ransel dengan membawa perlengkapan seadanya. Termasuk alat transportasi yang digunakan, mereka pilih yang simpel-simpel aja. Kebanyakan pada milih naik transportasi umum, tapi ada juga yang memilih bawa alat transportasi sendiri, seperti kendaraan listrik yang saat ini mulai naik daun. Seperti kakak-kakak backpacker ini nih, satu memilih naik IUC dan satu lagi pakai skuter. Seperti kendaraan listrik lainnya, kendaraan ini menggunakan daya baterai. By the way, ada yang penasaran nggak kakak-kakak backpacker ini pada mau kemana? Jalan yang dilewati kayak mau ke gunung sih. Nah, ini membuktikan kalau IUC dan skuter jarak tempuhnya cukup jauh juga loh. Wah, keren pisan euy. Wah, udah sampai lokasinya nih. Ternyata kakak-kakak ini mau ke tempat wisata. Lokasinya ada di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pemandangan utamanya perbukitan hijau yang memanjakan mata. Ada 7 wahana yang bisa kita coba di sini. Wah, asik euy. Nah, bagi yang hobi uji adrenalin dan bisa menaklukkan ketinggian, nih, coba Flying Fox terpanjang di Indonesia dan ketiga di ASEAN. Wow, kerennya barudak. Nah, sebelum main yang berkaitan dengan adrenalin, tentunya kita perlu pasang alat keamanan dulu nih. Mulai dari harness dan helm pelindung untuk mengantisipasi adanya cedera kepala. Ketinggian Flying Fox ini berada di 1200 mdpl. Tapi kita nggak perlu effort jalan kaki buat sampai ke puncak awalnya. Tempat wisata ini menyediakan buggy car yang akan mengantarkan kita sampai di puncak. Kalau Flying Fox pendek, waktu meluncurnya hanya dalam hitungan detik sudah sampai finish. Tapi Fox terpanjang ini akan membawa kita berayun sekitar 1 menit. Soal kecepatan sih tergantung berat badan dan kondisi anginnya juga ya. Jadi lintasan Flying Fox ini cukup panjang. Sebelum sampai finish perlu ada petugas sebagai stopper yang menyiapkan tali pengereman. Makanya sebelum naik petugas di atas akan berkoordinasi dengan petugas di bawah tentang berat badan pengunjung yang akan naik. Stopper di bawah akan mengatur tali pengereman sesuai berat badan pengunjung supaya saat berhenti gak kebablasan. Jadi tenang weh, pokoknya mah dijamin aman. Selain Flying Fox, yuk kita melayang di sajadah terbang. Wah, bisa ngapung euy. Gak terbang beneran pakai sulap kok. Bisa mirip kayak lagi di atas permada diterbang karena bantuan tali dan alas papan kayu. Cara menggesernya cuma dengan menarik dan mengulurkan tali. Tapi jaraknya nggak sejauh Flying Fox tadi kok. Paling jauh sekitar 10 meter. Kuncinya biar nggak kerasa takut saat kita didorong ke tengah-tengah. Harus rileks, tenang dan santai. Jangan lihat bawah, jangan gemetaran. Karena bakal bikin goyang. Sing santainya barudak. Nah gitu dong. Kalau rileks kan jadi serasa mirip Aladin dengan karpet terbangnya. Nah
kalau wahana satu ini gak berkaitan sama ketinggian kok, tapi tetap bikin deg-degan. Soalnya kita akan merasakan seperti main roller coaster, dunia dinosaurus, dan rumah hantu. Ih, serem oi. Sebetulnya ini tuh animasi 3 dimensi, tapi membuat kita seperti di dunia nyata. Siapa sih yang gak tahu dengan teknologi yang satu ini? Yap, VR atau virtual reality. Wah, keren pisan euy. VR ada banyak macamnya. Yang bisa bikin efek badan kita ikutan gerak biasanya VR egg atau kursi berbentuk telur. Tapi banyak yang bikin inovasi unik dari besi kayak gini. Besi ini fleksibel, bisa mengikuti gerakan badan kita. Mantap pisan lah pokoknya mah. Waduh, dari tadi kita udah main yang menguji adrenalin nih. Saatnya kita main santai-santai, tapi berhadiah. Tahu mesin capit yang suka ada di area permainan anak? Nah, di sini ada versi manusianya loh. Iya, jadi kita yang berperan menggantikan alat capit. Kita akan dilengkapi dengan harness, lalu dikaitkan dengan besi pengait. Terus dinaikkan dengan katrol. Begitu sampai di tengah, kita langsung diturunkan dan bisa ambil snack sebanyak-banyaknya dalam waktu 10 detik. Nah, biasanya begitu udah dicapit, snacknya pada jatuh pas kita dinaikkan. Tipsnya, capitan kita harus erat dulu memegang snacknya. Biar banyak, selain ambil pakai tangan, bisa capit juga pakai kaki. Dijamin dapat hadiahnya lebih banyak. Wah, hebat euy. Waduh, udah lelah eksplor tempat wisata ini. Waktunya cek stand-stand kulinernya. Ada burger, nasi ayam mozzarella, batagor, bakso tahu, dan iya seblak euy. Terus bisa ngopi-ngopi santai dulu sambil lihat pemandangan bukit yang memanjakan mata dan udara segar. Jaga keseimbangannya susah juga ya. Wih, kendaraan apa itu Den? Canggih bener. Wah, ada pengeng. Oh, ini namanya IUC Pak, Electric Unicycle. Kayak roda satu sirkus ya Den? Yes, bener banget Pak. Tapi ini versi elektriknya Pak. Pak Enying cobain dong Den. Boleh Pak, tapi memangnya pengeng bisa? Eits, ini si isi Den. Jangan raguin Pak Enyeng yang dulunya tukang sirkus keliling. Ini mah udah makanan keseharian Den. Cie, yang nonton nungguin Pak Enyeng jatuh terus nyungsep atau nyangkut di pohon ya? Lagi bosen Udah dibilangin, yang ini Pak Enyeng jago. Backpacker biasanya paling seneng jelajah jalanan perkotaan. Tapi, kalau ketemu macet malah bisa bikin bete. Nah, naik kendaraan portable kayak ini cocok banget Besti buat nyelip saat macet. Selain bentuknya ringkas, keduanya dianggap transportasi ramah lingkungan. Nah, gimana Besti? Jelajah Bandungnya seharian? Udah lapar aja atau lapar banget nih? Nah, buat yang lapar berat, tenang aja. Unyil kasih tahu pilihan makanan beratnya. Barbecue. Tapi barbecue yang ini boleh dibilang sih kelas berat. Jadi buat yang bernyali aja ya. Panjangnya gak tanggung-tanggung. 1,2 meter loh. Widih. Makan berat daging-dagingan ala Koreaan begini memang lagi tren di mana-mana. Tapi
Tapi buat yang habis traveling seharian dan buat melawan dingin, cocok banget nih. Panas-panas masak sendiri daging barbeque kayak gini, mantap. Oh iya, uniknya lagi, cita rasa marinasinya disesuaikan buat lidah lokal. Suka pedas ala seblak? Cek. Suka ala rica-rica, geprek, atau bumbu rendang? Juga cek. Soalnya ada 24 pilihan rasa marinasi, Besti. Dari yang familiar sampai yang misterius. Nah, buat variasi lidah, makan yang kuah-kuah begini pastinya cocok banget sambil wisata di tempat dingin kayak Bandung kan? Wah, kalau lidahnya udah siap kombinasi lain, masih ada nih Korean cheese barbecue. Sensasi keju lumernya pasti ngasih pengalaman baru saat barbekyuan. Lihat daging matang merona aja udah gemesin. Tambah keju lumer kayak gini, wah pastinya menggoda lidah banget kan? Tapi walaupun makan barbeque kayak gini bisa meningkatkan mood dan mengembalikan stamina habis aktif seharian, tapi jangan sampai lupa diri ya. Sayuran dan aneka bumbu organiknya juga harus disantap. Batas asupan daging sekali makan sebaiknya tidak lebih dari 170 gram. Jadi kalau porsinya sebanyak ini harus ajak-ajak sekeluarga ya. Kalau udah capek naik kendaraan sendiri, berkeliling kota Bandung menggunakan bandros alias Bandung City Tour di Bandung bisa jadi pilihan seorang backpacker. Tenang, IUC ini bisa dinaikkan kok meskipun berat. Ada beberapa shelter bandros. Sekarang kita mulai perjalanan dari alun-alun Bandung yuk. Bus ini bertemakan Art Deco, soalnya warna-warni, tampilannya menarik. Makin jadi kebanggaannya warga Bandung nih. Siapapun bisa naik bus ini. Kita cukup membayar 10 sampai 15 ribu rupiah untuk sekali perjalanan. Tapi kalau mau sepuasnya, biayanya 25 sampai 50 ribu rupiah. Nah, transportasi wisata ini memang dikhususkan untuk mengajak wisatawan, termasuk warga Bandung mengurangi naik motor atau mobil. Tujuannya supaya kemacetan berkurang. Kuncian backpacker sejati, segalanya harus serba simpel dan cermat soal budget, termasuk pemilihan penginapan. Makin terjangkau budgetnya, jadi bisa tambah masa liburannya lebih lama, Besti. Hotel dengan desain kapsul bertingkat ini bisa jadi pilihan buat para backpacker atau traveler. Total kabin kapsul di sini ada 54 kapsul. Ada kapsul untuk 1 orang dan juga 2 orang. Harga kapsul single per malam Rp90.000, sedangkan kapsul double harganya Rp175.000 untuk 2 orang. Dari segi luas ruang memang hanya cukup untuk kasur saja. Di dalamnya memang gak ada lemari untuk penyimpanan barang. Tapi buat penyimpanan barang, kita bisa simpan barang di loker luar ruangan. Untuk membuka kapsulnya, kita tap kartu elektrik lagi. Dan tada! Kita lihat yuk, kapsul ini punya fasilitas apa aja sih? Nah, pertama nih, Unyil seneng banget. Soalnya bisa ganti-ganti warna lampu LED di cerminnya. Soalnya pilihan warna lampu berpengaruh ke kualitas tidur. Ya, walaupun lebih baik tidur tanpa cahaya. Meskipun kapsulnya kecil, tapi tetap ada fasilitas hiburan seperti TV kabel kok. Jadi nggak terlalu bosan ya selama di dalam kapsul. Kapsul ini juga ada pendinginnya loh. Jadi meskipun dalam keadaan tertutup, kita nggak akan merasa kegerahan. Kalau mau menyimpan barang berharga, ada juga nih brankas kecil. Untuk dompet masih muat kok.
Di dalam kapsul dilarang makan makanan berat ya. Soalnya takut kapsul jadi kotor ataupun bau. Kalau masih ngemil-ngemil snack sih nggak masalah deh. Konsep hotel kapsul pertama kali mulai diluncurkan di Tokyo tahun 1972. Perancang desain hotel kapsul adalah orang Jepang, namanya Kiso Kurokawa. Awal perancangan desainnya karena melihat budaya kerja orang Jepang. Hotel kapsul memang ditujukan untuk para pekerja yang suka lembur di Jepang. Jadi hanya untuk istirahat 1 malam saja. Widih, asik banget nih Poipe berdendangnya. Asik dong Nyil. Kebeneran ada unyil. Empo mau bikin angkringan nih Nyil. Yang bisa bakar-bakaran sendiri gini. Bisa laku juga kagak ya Nyil? Oh gini aja Po, mending tes pasar dulu aja. Bagi-bagi gratis ke tetangga gitu Po. Kebetulan nih, Empo lagi bikin tester. Iya Nyil. Tapi tolong kipasin dulu dong Nyil. Iya, sebentar ya. Unyil ambil kipasnya dulu Po. Aduh, adem bener. Iya. Maaf Om kameramen. Kalau udah sampai Bandung, pastinya harus nyicipin kulinernya yang unik-unik dong. Hah? Apa? Jadwal travelingnya masih padat? Takut kekenyangan jadi malas gerak. Tenang aja, bisa nih cobain makanan yang gak terlalu kenyang. Burger. Tapi bukan sembarang burger ya Besti. Kalau makannya pakai keju lumer kayak gini, pasti sensasi makannya jadi beda deh. Pokoknya mah raos pisan. Soal harga, don't worry be happy. Mulai dari 19.000 sampai 67.000 aja. Kita bisa dapetin sensasi makan burger penuh keju lumer kayak gini. Dan kita bisa jadiin bekal juga kalau mau lanjut makannya di tempat wisata atau outdooran kayak gini. Jadi travelingnya bisa lanjut, gak perlu gelisah perutnya keroncongan deh. Wah, kebetulan momennya lagi pas gempar-gemparnya Piala Dunia FIFA ke-22 nih. Nah, chefnya udah siapin menu spesial. Serba bulat nih, biar mirip sama bola. Meskipun tampilannya kayak makanan western, tapi sebenarnya ini tuh masakan khas Nusantara loh. Namanya Balinese Potato Ball Tuna Mata dan selat Solo bola daging. Ini tuh mashed potato, halus dan lembut yang berbentuk jadi bulat. Terus dibalur kelapa parut matang alias rundeng. Untuk protein hewaninya dilengkapi red tuna fish yang dagingnya lembut dan empuk. Ditambah bumbu oranye Bali serta pedas dan asamnya sambal matah. Menu keduanya kita buat selat Solo. Tapi daging sapinya akan dibentuk versi bola-bola. Makanan khas Solo, Jawa Tengah ini gak lengkap rasanya kalau nggak dikelilingi sayuran. Ada baby potato, baby buncis, lettuce, wortel, dan kacang polong. Dan gak lupa dilengkapi dengan bumbu semur yang asin dan sedikit manis. Beuh, gimana resep masakan Nusantara yang disulap tampilannya bergaya fusion? Menggiurkan kan? Apalagi sensasi makan menu serba bulat ini ditemani gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Mantap! Jadi gimana nih jelajah kota Bandungnya hari ini Besti? Semoga hangout bareng Unya ke Bandung ini jadi paket lengkap dan on budget ya tentunya. Mantap! Sampai jumpa di hangout ke kota lain lagi ya. Dadah!